Kali ini saya ingin memperkenalkan lembaga pendidikan kami, Akademi Hukum Bisnis Indonesia. Ya, tetapi sebelum ke sana, izinkan saya menyampaikan sedikit gambaran umum tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Ya. Sebagaimana kita tahu saat ini bahwa banyak lulusan S1 yang setelah diwisuda keluar dari kampus ternyata masih belum siap kerja, belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Ya. Tanpa bermaksud mencari kambing hitam dan menyalahkan soal kebijakan pendidikan di Indonesia, tapi bahwa realita ini kami tanggapi dengan mengambil bagian, mengambil peran dalam dunia pendidikan yang bersifat terapan, pendidikan vokasi, pendidikan profesional, ya, agar teman-teman mahasiswa yang sudah lulus, tetapi juga untuk rekan-rekan profesional yang sudah berpraktek, khususnya teman-teman lawyer, advokat, juga teman-teman konsultan, ya, para profesional perusahaan-perusahaan, ya, manajer-manajer di perusahaan-perusahaan, bahkan sampai ke general manager atau direktur-direktur di perusahaan-perusahaan, itu kami ingin memperkenalkan satu pendidikan vokasi, pendidikan terapan, pendidikan profesional untuk membekali kita dengan kompetensi, ya, dengan keunggulan kompetensi, dengan keunggulan keahlian di bidang kita. Nah, Akademi Hukum Bisnis Indonesia itu memiliki 4 bidang pendidikan vokasi, pendidikan profesional. Ya, tentu sesuai dengan namanya, tekanannya pada hukum bisnis. Ya. Nah, pendidikan ini sekali lagi tidak menekankan pada gelar akademik, tetapi menekankan kepada kemampuan, keahlian, ya, profesional, keahlian praktis untuk dalam menyelesaikan atau menangani problem-problem hukum dan bisnis yang dihadapi sehari-hari. Mengapa kami hadir? Karena kita tahu bahwa di satu sisi, sebagaimana tadi saya katakan bahwa kompetensi para lulusan S1 bahkan S2 dan seterusnya di lapangan, di dalam dunia praktek kerja, ternyata masih belum cukup memenuhi harapan dari pasar. Ya. Tapi di sisi yang lain, realitas menunjukkan setiap tahun perguruan tinggi memproduksi ratusan mungkin ribuan lulusannya, baik S1, S2 dan seterusnya. Ya, sehingga paling tidak pasar kerja, dalam dunia pasar kerja akan terjadi katakan semacam, ya, supply yang berlebihan, ya, oversupply dari banyak tenaga, banyak sumber daya manusia. Tetapi sayang sekali lagi banyaknya supply dari lulusan-lulusan perguruan tinggi ini belum cukup memenuhi harapan pasar dunia kerja, ya, karena standar dunia kerja mengharapkan mereka bisa langsung kerja, siap pakai, ya, tidak lagi dengan proses training dan pelatihan yang terlalu lama, tapi mereka membutuhkan tenaga-tenaga terampil, tenaga-tenaga yang ahli, yang bisa siap kerja untuk mendukung laju pertumbuhan perusahaan mereka. Dan ini kontradiksi.
satu sisi supply lulusan perguruan tinggi terlalu banyak, di sisi yang lain kualitas atau kesiapan keterampilan kerja, keahlian kerja belum cukup memenuhi harapan. Beberapa teman pernah mengemukakan kepada kami bahwa misalnya untuk dunia advokat, ya, ternyata di daerahnya sudah begitu banyak, ya, advokat itu yang hadir, sampai-sampai menawarkan jasa dengan kesediaan mau dibayar berapapun, dengan harga berapapun. Ya. Sedemikian rupa. Nah, ini tentu memprihatinkan, ya. Informasi itu, gambaran itu. Ya. Demikian juga dengan tenaga profesional yang lain, termasuk di dalamnya konsultan pajak dan lain sebagainya. Nampaknya memang sudah banyak yang oversupply, ya. Sehingga pasar itu tidak cukup bersemangat untuk merekrut mereka. Jadi pasar selalu melakukan seleksi untuk merekrut yang terbaik, yang terampil, yang ahli. Dan ini kebutuhan ini sudah kami lihat sudah sejak tahun 92-an gitu ya. Ketika kami sudah menyelesaikan studi-studi kami dari luar. Kami melihat kebutuhan itu. Karena itu kami hadir di sini. Nah, rekan-rekan, para konsultan, para profesional, saat ini di Indonesia ada satu kondisi yang tadi seperti saya gambarkan, tapi pada sisi yang lain sudah masuk satu disrupsi industri 4.0, bahkan di negara-negara lain sudah 5 atau 6, 7.0. Artinya apa? Termasuk di dalamnya disrupsi dalam industri jasa. Ya. Implikasinya apa? Dampaknya apa? Bahwa dewasa ini peranan teknologi, khususnya robotik, ya, menjadi sangat signifikan, sehingga dapat dikatakan banyak menggantikan peranan manusia, termasuk di dalamnya profesi-profesi yang berkaitan dengan jasa ini, keahlian-keahlian. Ambil contoh saat ini apapun bisa dilakukan dengan hanya klik ke Google atau klik, ya, secara di internet, lalu orang melihat misalnya membutuhkan apa? Tentang draft perjanjian, tentang hukum, tentang peraturan, atau tentang sistem akuntansi, ya, atau tentang apa lagi? Banyak hal itu hanya tinggal diklik, klik. Nah, sehingga para profesional ini mau tidak mau harus menyadari bahwa ada banyak hal yang mungkin tidak terlalu diperlukan lagi, ya. Banyak masyarakat sudah bisa langsung klik Google dan mempertanyakan itu dan bisa mengerjakannya sendiri, ya. Apakah itu program akuntansi, sistem akuntansi, soal-soal peraturan, perundangan, perjanjian dan sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Sekarang peranan teknologi digital, internet luar biasa signifikan di dewasa ini. Nah, karena itu, kalau di satu sisi lulusan-lulusan perguruan tinggi memproduksi terus lulusan-lulusannya tanpa henti, ratusan ribuan bahkan setiap tahun, wisuda itu terjadi. Tapi di sisi yang lain, pasar itu masih belum bisa menerima standar yang seperti itu. Kemudian pasar hanya membutuhkan jumlah SDM yang terbatas, ya tentu mereka melakukan seleksi yang cukup ketat. Lalu ditambah lagi hadirnya teknologi yang begitu masif dewasa ini, maka teman-teman profesional mulai harus bertanya, kalau tidak memiliki keunggulan yang signifikan di bidang-bidang tertentu, tentu harus sadar mungkin eksistensinya, mungkin pasarnya,
akan hilang. Ya. Dengan kata lain, seperti tadi kesaksian teman peserta di sini yang mengatakan di daerahnya, salah satu contoh, advokat sudah terlalu banyak sehingga advokat yang ada itu dibayar berapapun mau untuk yang penting dapat pekerjaan, ya, dapat honor sekedarnya, bisa bekerja. Saya kira ini situasi yang memprihatinkan. Tetapi tentu kita tidak hanya cukup prihatin. Nah, kami menjawab tantangan itu dengan menghadirkan pendidikan-pendidikan yang tadi saya katakan berorientasi kepada keprofesionalan, keahlian, ya, terapan. Kami memiliki 4 bidang pendidikan keahlian. Ya, pertama soal pengacara pajak, pendidikan khusus pengacara pajak di bawah Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia. Dewasa ini sudah banyak ya, para lawyer, akuntan, konsultan pajak yang mengikuti pendidikan ini. Ya. Pendidikan ini sekali lagi berorientasi kepada keahlian praktis di bidang perpajakan. Apa silabusnya, kurikulumnya nanti akan saya terangkan secara khusus. Ya. Yang kedua adalah pengacara niaga. Ini niaga berkaitan menyangkut kepailitan, tapi juga menyangkut hak milik intelektual, sengketa hak milik intelektual, ya, tentang paten, merek dan sebagainya itu. Ya. Nah, saya di konteks ini sempat mendapat cerita dari seorang kepala atau ketua pengadilan negeri, ya, menceritakan pengalamannya bagaimana dia menghadapi para lawyer yang sangat memprihatinkan, ternyata tidak cukup menguasai hukum acara di pengadilan niaga, sehingga pengacara itu melaporkan ketua PN itu. Ya, tetapi oleh karena substansi laporannya adalah salah kaprah, tentu tidak berdampak apa-apa. Dan ketua PN itu mengisahkan, menceritakan, mendorong saya untuk cobalah melakukan pendidikan soal pengacara niaga ini agar para lawyer itu lebih siap, ya, lebih profesional di dalam menangani kasus-kasus perniagaan, termasuk di dalamnya kepailitan dan hak milik intelektual. Ya. Apa kurikulumnya, silabunya nanti sebentar akan saya uraikan secara tersendiri. Nah, pendidikan di Akademi Hukum Bisnis Indonesia yang ketiga adalah pendidikan terapan di bidang bank, perbankan, ya, menjadi pengacara bank atau bank lawyer. Nah, kita tahu bahwa dunia perbankan ini adalah dunia yang juga sering disebut sebagai knowledge base, ya, dan penuh dengan peraturan, ya. Tidak ada bank yang tidak punya in-house lawyernya, ya. Tidak ada bank yang tidak mempekerjakan para profesionalnya, khususnya apalagi di bidang analisa kredit, gitu ya. Karena bisnis bank itu sebenarnya intinya hanya 2, bagaimana dia menggalang dana, menghimpun dana, dan kemudian menjualnya kembali dalam bentuk kredit ini atau loan. Ya, ilmu untuk menyeimbangkan itu antara dana yang terhimpun dengan dana yang dia harus jual itu di dalam dunia perbankan disebut asset liability management. Tapi itu lebih untuk kepentingan manajemen ke dalam. Tetapi yang keluar itu urusan bank sebenarnya hanya 2 prinsipnya, menghimpun dana dan menjual dana. Dan ketika para debitur berhubungan dengan bank, khususnya debitur nasabah, ya, tentu selayaknya, ya, didampingi oleh para lawyer yang mengerti tentang perkreditan itu, ya, sehingga bagaimana dia harus mengajukan, bagaimana dia mengajukan proposal kredit sampai
mereview perjanjian-perjanjian kredit, memahami hak dan kewajibannya, ya, dan bahkan sampai menyelesaikan kreditnya yang bermasalah dengan bank dan sebagainya, sesungguhnya para debitur itu memerlukan pendampingan lawyer. Karena sekali lagi, di sisi yang lain, tidak ada bank yang tidak memakai tenaga in-house lawyer, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang profesional, khususnya di bidang perkreditan itu. Sehingga adalah wajar jika para nasabah debitur itu menyadari bahwa perlu keseimbangan posisi untuk melakukan negosiasi dan pembicaraan dengan bank. Lalu pendidikan terapan yang keempat adalah di bidang pasar modal, ya. Bagaimana melakukan due diligence, bagaimana perusahaan itu bisa melakukan go public, ya, menjual sahamnya untuk memperkuat permodalannya dan sebagainya. Maka para lawyer itu perlu dididik secara khusus di bidang pasar modal. Ya, di sini tentu pekerjaan seorang lawyer yang cukup menarik. Nah, teman-teman, rekan-rekan sekalian, para profesional dimanapun Anda berada, ini 4 pendidikan spesialis, pendidikan vokasi, pendidikan profesional di bidang hukum bisnis atau hukum ekonomi yang kami tawarkan. Ya, nanti sebentar pada bagian yang lain saya akan mengurai secara lebih spesifik silabus dan kurikulum atau materi-materi ajar apa yang diberikan di masing-masing pendidikan khusus tersebut. Sekali lagi, pesannya, maksud dan tujuannya satu, yaitu agar kita menjadi profesional unggul, ya, sejalan dengan program pemerintah. Ya, bahwa SDM unggul, Indonesia maju. Kalau profesional unggul, tentu Indonesia juga akan bisa lebih maju. Ya, keunggulan ini penting, ya, keunggulan kompetensi, keunggulan keahlian di bidang masing-masing ini akan berdampak kepada keunggulan di bidang persaingan, di bidang kompetisi. Kita para profesional tidak bisa lepas dari realita persaingan. Tapi baiklah, orang-orang yang bermutu akan bersaing dengan cara-cara yang sehat. Ya, tidak akan bersaing dengan cara-cara yang kotor. Yang kotor itu karena mereka tidak percaya diri, karena mereka tidak punya keahlian yang sesungguhnya, sehingga seringkali menggunakan cara-cara yang kotor, ya, cara-cara yang tidak etis. Tapi mari kita bagaimana meningkatkan profesi kita, memajukan keprofesionalan kita, tapi tetap dengan cara-cara yang positif, ya, yang etis. Karena apa? Karena kita memiliki keunggulan tadi, kompetensi. Karena kita memiliki keahlian yang lebih dibandingkan rekan-rekan yang lain. Jadi, dengan kita memiliki kelebihan itu, kita memiliki percaya diri, dan kita akan bisa melakukan persaingan dengan cara-cara yang sehat. Ya. Karena ini, persaingan itu akan ada, tetapi bagaimana persaingan itu dijalankan dengan cara-cara yang sehat, dengan cara-cara yang etis. Karena sekali lagi, keunggulan letaknya. Khususnya sebagai profesional itu adalah keunggulan kompetensi. Ya, disinilah di Akademi Hukum Bisnis ini, rekan-rekan lawyer akan diberi bekal untuk bagaimana menjadi lawyer yang unggul. Juga rekan-rekan profesional yang lain, ya, dari akuntansi, dari keuangan, ya, dari manajemen, ya, dari perpajakan, semua bisa bergabung di pendidikan kami ini untuk mendapatkan keunggulan. Karena pendekatan-pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan-pendekatan praktis, melakukan studi kasus, ya, pembedahan kasus, ya, lalu mendiskusikannya, ya, dan mencari perbandingan-perbandingan yang relevan. Nah, ini adalah perkenalan awal tentang Akademi Hukum Bisnis Indonesia dengan 4 pendidikan spesialisasinya. Pada bagian yang kedua, saya akan membahas
tentang masing-masing silabus dari 4 pendidikan ini. Demikian, terima kasih untuk perhatian teman-teman.